Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ninyoman Wastini, SPD SD. Saya mengajar di SD nomor 3 Canggu, Badung, Bali, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya. Kegiatan pembelajarannya dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen evaluasi. Berikut ini video pembelajaran teaching saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi Bu. Luar biasa kabarnya. Luar biasa. Tentunya kalian semua sehat-sehat ya. Iya, sehat Ibu. Tak lupa Ibu ingatkan di sini anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Ibu boleh minta tolong nggak sama Epi agar untuk memimpin doanya ya? Iya Bu. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Epi sudah memimpin doa. Nah, kenapa kita berdoa Iya, Bu. anak-anak? Ya, kenapa kita berdoa? Tujuannya agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kita. Coba Ibu lihat dulu ya, apakah semua sudah hadir ini? Ternyata sudah semua hadir ya. Nah sekarang sebelum melanjutkan ke pelajaran, kita melakukan tepuk PPK dulu ya. Anak-anak masih ingat dengan tepuk PPK? Masih ingat nggak? Ingat ya, kita tepuk PPK sama-sama ya. Tidak perlu Ibu contohkan, anak-anak kan sudah kelas 6 ya. Nah, Ya, kita Bu. mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, kelihatannya anak-anak semangat sekali ya. Nah, untuk lebih menumbuhkan semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Di sini kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. Anak-anak menyanyinya sudah sangat semangat tadi ya. Pasti anak-anak sudah sarapan tadi ya. Sudah Ibu. Nah sekarang Ibu ingin tahu nih, kegiatan apa yang anak-anak lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Coba diceritakan ya. 5 menit saja. Siapa yang mau cerita? Coba angkat tangannya. Kalau enggak ada yang mau angkat tangan, Ibu. Saya Bu. Oh iya. Saya Bu Guru. Ya Bu Komang. Nah, sebelum saya lakukan sebelum berangkat sekolah, Bu Guru, saya sarapan dulu. Setelah saya gini, saya sembahyang dulu sebelum berangkat sekolah. Itu Bu Guru yang saya lakukan sebelum berangkat sekolah. Pasti mandi ya sebelum berangkat sekolah. Biar bersih. Anak-anak harus mandi biar nanti pas belajarnya segar ya. Coba Darmo, apa kegiatannya sebelum berangkat ke sekolah? Sebelum bangunnya jam 6 Bu Guru. Aduh, rajin ya. Rapiin tempat tidur, habis itu mandi, habis itu sarapan, terus itu sembahyang, baru berangkat Bu Guru. Oh ya, rajin ya anak Ibu ya. Nah sekarang Ibu mau perlihatkan ini ya. Nah, ini ada gambar apa ini ya? Gambar apa ini anak-anak? Ibu Ada yang Monas, Bu tahu? Guru. Oh, Monas Bu. ya.
Mungkin ada yang pernah pergi ke sana? Saya Bu Guru. Belum. Udah Bu Aan. Bu Agnes. Bu Anes sudah ya? Ya, Semarang ya. Oh iya. Atau mungkin yang belum pernah lihat ke sana bisa dilihatnya di TV ya, di televisi bisa. Nah, baiklah, sehubungan dengan Tugu Monas ini kita akan melanjutkan pelajaran sekarang, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 tentang teks sejarah Tugu Monas, di mana di dalam teks itu kita mencari kata baku dan tidak baku serta menggali informasi penting yang terdapat pada teks Tugu Monas ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati dan membaca teks sejarah Tugu Monas, peserta menentukan kata baku dan tidak baku dengan benar dan mandiri. Yang kedua, tujuannya setelah berdiskusi, peserta didik mampu menuliskan informasi penting dari teks Tugu Monas pada peta pikiran menggunakan kata tanya apa, di mana, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Nah, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan peta pikiran. Nah, sekarang coba diperhatikan, ini Ibu kasih teks sejarah Tugu Monas. Coba anak-anak baca dan simak ya. Nah, sudah dilihat kan? Sudah? Sudah Bu Guru. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak cari di dalam teks ini kata-kata yang tidak baku. Coba dianalisis dulu. Apa kata-kata yang tidak baku ya? Kata baku itu merupakan kata yang cara penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Bagaimana, Gede? Sudah bisa dipahami? Contohnya Gede? Bu, contohnya. Contohnya misalnya apotek. Tulisannya yang benar kan bukan apotek tapi apotek, itu yang baku ya, yang tidak baku apotek. Selain itu ada bus. Tidak Bu Guru. Ya tidak. Misalnya kamu tidak berangkat sekolah, bukan jawabnya tidak tapi enggak ya, itu yang tidak baku. Nah, itu contohnya. Nanti kata baku yang kata baku yang tidak anak-anak temukan di sini, nanti anak-anak tulis pada LKPD ya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya sekalian ya. Nah, seperti ini ya, nanti dicantumkan di sini ya. Nah, setelah nanti Ibu bagikan, dicantumkan. Ibu lanjut dulu sama yang kedua. Nah, selain kata-kata yang anak-anak sebutkan tadi, coba siapa yang bisa memberi contoh kata-kata yang tidak baku lagi, kemudian diperbaiki menjadi baku? Ayo siapa? Ada Bu Guru. Ya. Kata aktif itu yang kalau tidak bakunya itu pakai P Bu Guru, kalau yang bakunya pakai F. Iya, pintar ya, Komang ya. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang lain bagaimana? Bu. Ya, Arya. Kata tidak baku kursi. Kata bakunya kursi. Kursi, ya kadang-kadang ditulis kursi ya. Ya, benar. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi informasi penting? Kita bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu kita menyusun pertanyaan berdasarkan informasi yang telah kita baca. Kita baca dulu teksnya tadi, anak-anak kan sudah baca. Kemudian kita kasih pertanyaan apa. Nah, apa ini untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kalau di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kemudian kapan itu untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa. Siapa untuk menanyakan atau tokoh yang terkait dengan sesuatu ya. Kemudian bagaimana menanyakan proses terjadinya. Ini informasi penting yang didapat yang pertama. Ide pembangunan Tugu Monas
sebenarnya sudah ada sejak tahun 1949. Bisa kita tanyakan pakai kata apa itu? Kata tanya apa? Kapan, Bu? Iya, kapan? Kapan ide pembangunan Tugu Monas itu? Bisa begitu ya? Atau mungkin ada anak-anak yang ngasih pertanyaan? Mungkin yang lebih bagus kata-katanya. Siapa bisa? Dengan kata kapan? Siapa bisa? Sejak kapan Tugu Monas itu dibangun, Bu Guru? Boleh begitu anak-anak? Boleh nggak? Usahakan di depannya jangan diisi kata sejak ya. Kapan ya? Iya. Kapan? Iya. Kapan pembangunan Tugu Monas itu dimulai? Bisa seperti itu ya. Kemudian kalau kita menggunakan kata di mana? Siapa yang bisa? Biar cari jawab informasi pentingnya ada di bacaan. Menggunakan kata di mana? Mana Tugu Monas didirikan? Iya, bagus ya. Diperhatikan semuanya ya. Ibu kasih contohnya dulu. Kita menyentuh bagian badan dengan melakukan tepukan juga sebelumnya ya. Contohnya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kalau Ibu bilang 1, anak-anak menunjuk apa? Menunjuk apa? Alis. Alis. Kalau Ibu bilang 2, menunjuk? Mulut, Kalau bilang 3, menunjuk? pipi, Kalau bilang 4, menunjuk? Telinga. Ya. Ya. Bisa kita mulai anak-anak? Bisa. Bu, Darmo nakal, Bu. Darmon nggak boleh nakal ya. Coba dengarkan dulu, kita mulai ya. Kita mulai sama-sama. Yang kompak. Suaranya gede, nggak boleh suaranya kecil-kecil, nggak kedengeran ya. 1, 2, 3, mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1. Alis. Diam. Nggak usah disebut. 4. Ya, ada yang keliru nggak itu? 2. Nah, Ibu kan sudah bagi tadi kelompoknya, LKPD-nya juga Ibu sudah bagi. Nah, sekarang anak-anak isi nih ya bersama kelompoknya. Ya, diisi informasi penting yang terdapat pada teks sejarah Tugu Monas. Silakan dikerjakan dulu ya. Kerjasama berdiskusi sama kelompoknya ya anak-anak ya. Kelompoknya Happy bisa dikerjakan. Masih di belakang, Bu. Kelompoknya Komang Ayu bisa dikerjakan Komang? Ya Bu, masih Iya. mengerjakan ini Bu. Ya silakan dikerjakan dulu ya sambil berdiskusi dengan temannya ya. Yang satu kelompok. Ya Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah kan? Lagi sedikit Bu, lagi Ya, sedikit ya. Bu. Ya kerjakan lagi sedikit ya. Ya Komang. Sudah, Bu Guru. Iya. Kalau sudah, sekarang Ibu mau anak-anak mempresentasikan ke depan hasil pekerjaannya. Coba sekarang Ibu lihat pekerjaannya gede ya. Gede dari kelompok mana gede itu? Kelompok berapa ya? Saya, Bu Guru. Kata tanya apa? Ya. Begininya, Sudarsono bertugas mendesain Tugu Monas. Ya, terus? Terus kapan bangunan Tugu Monas dimulai? Pembangunan Tugu Monas dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961. Ya, terus? Mengapa Tugu Monas dibangun? Tugu Monas dibangun dengan tujuan untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, terus? Di mana Tugu Monas didirikan? Tugu Monas didirikan di Jakarta, tepatnya di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
Ya. Terus siapa yang mendesain Tugu Monas? Yang mendesain Frederick Silaban dan RM Sudarsono adalah orang yang bertugas. Nah, sekarang coba anak-anak lihat ya. Ini apa yang kita pelajari. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Coba, Agnes, apa yang kita pelajari hari ini ya? Kosakata baku dan tidak baku, Ibu. Iya. Selain itu, ada lagi? Coba, Aat. Membuat pertanyaan dari teks yang ada, Ibu. Tadi teksnya tentang Tugu Monas. Pertanyaan dari apa, di mana, apa, dan siapa, Ibu. Iya. Berarti kita mencari informasi penting dengan menggunakan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ya. Nah, ini ada evaluasi ya. Tolong nanti dikerjakan evaluasinya. Dikerjakan dulu, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan ini dulu ya. Ini pilihan ganda. Nah, dikerjakan sebentar, nanti kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Bu anggap sudah selesai ya. Sekarang coba dikumpulkan ya, dikumpulkan evaluasinya. Sudah, coba ketua kelasnya Epi diambil punya teman-temannya ya, dikumpulkan, taruh di meja Ibu. Ya, Bu. Ya, sudah, sekarang Ibu lanjutkan. Mari kita menyanyikan lagu dulu ya. Ini Ibu kasih lagu daerah. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu ya, agar kita selamat sampai di tujuan. Dan besok kita bisa bertemu kembali, biar anak-anak sehat ya. Coba Epi, tolong dipimpin doanya. Ya, Bu. Silakan berdoa dulu. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak semua. Kita berjumpa besok ya. Sampai jumpa besok.